Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kedatangan saya ke Jakarta ini sebuah kebahagiaan sekaligus teror, Bapak Ibu. Kenapa teror bagi saya? Ini saya seekor kucing yang harus berbicara di depan macan, Bapak Ibu. Ya, macannya Anda semua ini ya. Tepuk tangan buat Anda ya. Tapi sorry Bapak Ibu, ini kucing hutan. Jadi ganasnya sama. Sebelum saya bercerita tentang materi hari ini, saya mau cerita tentang siapa saya dulu Bapak Ibu. Ada yang pernah lihat saya sebelumnya? Di majalah, di koran gitu ya? Saya yang jualan di depan maksudnya Bu ya. Saya Dede Abdul Hoer. Kalau Anda tahu nama Dede Abdul Hoer itu kira-kira keturunan mana? Ada yang tahu? Blasteran Bapak Ibu. Saya ya namanya Dede ya, berarti orang Sunda. Tapi kan ada Abdul Hoernya, berarti orang? Loh, nggak percaya ya? Saya Sunda Arab Bapak Ibu. Pusar ke atas Sunda, pusar ke bawah Arab. Iya. Oke. Saya menikah dengan seorang perempuan yang tadi ada di video profil saya. Itu perempuan tercantik di dunia, nggak ada lagi stoknya Bapak Ibu. Iya, karena kan orang katanya jodoh dengan sejodohnya ya. Nah, beliau pun mendapatkan laki-laki terganteng stok terakhir Bapak Ibu ya. Jadi setelah saya nggak ada lagi laki-laki ganteng kata istri saya. Yang ada paling KW-KW-nya A katanya gitu ya. Saya dulu, istri saya kehutanan IPB. Jadi kerjaannya naik gunung terus ya. Makanya kuliahnya lama lulus. Anak kehutanan kan gitu ya. Di sini ada anak kehutanan? Nggak ada ya. Nah saya kedokteran hewan. Kebayang nggak hewan ketemu di hutan Bapak Ibu? Putra kami 3 tahun, laki-laki namanya Aska. Tahu artinya? Asli Karawang, Ibu ya. Saya asli Karawang. Istri saya Rembang, Jawa Tengah. Oke. Nah, kami berangkat dari keluarga yang dulunya banyak masalah kesehatan. Makanya ketika diperkenalkan bisnis ini, kok connect banget. Oke. Ini sekedar curhat ya. Bapak mertua saya itu stroke 2 kali. Jadi kalau tembakan di basket ada tembakan 3 angka ya. Nah ini untung baru 2 Bapak Ibu. Dan Alhamdulillah sekarang sudah sehat lagi, sudah sepeda lagi. Kemarin baru kami berangkatkan umroh juga Bapak Ibu. Nah, ibu mertua mah kronis. Kalau sedang kena, kayak orang kena sakaratul maut. Serius sambil teriak. Dan itu bertahun-tahun. Dan itu pun sekarang sudah sembuh Bapak Ibu. Dengan produk Tiansi. Bapak saya kencing manis Bapak Ibu. Ya. Anda tahu cirinya orang kencing manis Bapak Ibu? Tahu? Senyumnya manis enggak? Gimana sih? Nah, alhamdulillah itu pun gulanya stabil karena pakai produk Tiansi. Ibu saya juga mah Bapak Ibu. Makanya saya tahu betul obat mah dari berbagai merek dari kecil karena sering disuruh ibu beli ke apotek. Itu pun bagus pakai Tiansi. Istri saya Bapak Ibu, yang tadi tercantik nomor 1 di dunia itu, dulunya asma Bapak Ibu. Bukan bengek Bu, itu kurang elit namanya. Asma Bu. Kalau bengek tuh, tapi sama aja sebenarnya. Orang bengek tuh unik. Orang lain sedang nyanyi, dia main biola Bu. Ngak-ngek aja. Sampai pernah pingsan karena kecapean. Di sebuah acara pingsan, dan orang nggak tahu ya anak siapa. Dibawa ke rumah sakit, baru ketika sadar manggil ibunya. Terus ambeien Bapak Ibu. Sebesar ini. Saya tahu, karena cuma saya yang boleh lihat.
Betul. Yang paling mengkhawatirkan adalah ketika beliau hamil ada ambeyennya. Kan pendarahannya jadi 2 lubang Bapak Ibu. Terus beliau juga silinder penglihatannya. Dari kelas 5 SD pakai kacamata. Terus BAB-nya parah sekali ya Bapak Ibu. Bisa 4 hari sekali. Paling cepat 3 hari sekali. Kadang kalau di kamar mandi bisa setengah jam Bapak Ibu. Nggak keluar-keluar, habis itu teriak. Banyak darah di WC. Kalau Anda kan ke kamar mandi lama karena BBM-an. Betul ya? Kalau yang Tiansi, kalau yang kerja kan bawa laporan kerja ya. Dan itu semua sekarang sembuh dengan produk Tiansi. Tepuk tangan buat Tiansi ya. Oh iya, satu lagi. Istri saya badannya gemuk banget dulunya. 74 kilo. Sekarang 51. Itu pun dengan produk Tiansi. Saya nggak tahu juga. Memang perempuan kadang aneh ya. Naik sekilo aja nangis. Cowok biasa aja ya. Udah nangis, beli timbangan lagi. Timbangannya di samping kasur. Udah tahu bikin nangis, kenapa beli? Kan kalau nggak punya timbangan jadi nggak nimbang Bapak Ibu. Tiap pagi nimbang, tiap pagi nimbang. Dan pernah ada masalah di ginjal. Kurang minum Bapak Ibu. Sampai keluar bercak darah. Itu punya dispenser, katanya alasannya kejauhan. Saya pindahin deket kasur. Katanya susah kalau mau ngambil. Ya kalau gue bilang ya udah lu beli selang apa? Pakai selang sambil tidur kan bisa minum. Ada yang kayak gitu Ibu? Kok ini senyumnya kayak senyum pengakuan diri ini ya? Kayak tepuk tangan buat kita semua Ibu ya. Jadi kami butuh Tiansi Bapak Ibu. Dari pengalaman keluarga. Terus dari segi bisnisnya, saya tinggal di keluarga yang bangkrut Bapak Ibu. Usahanya gede banget, bangkrut, habis. Jadi saya tahu, oh kalau bisnis nggak ada sistem ya resikonya seperti bapak saya. Nah kalau istri saya keluarga PNS Bapak Ibu. Nah itu latar belakang saya dan sekarang kami membangun bisnis Tiansi ini. Dulunya saya di Bogor, terus di Karawang. Terus karena saya pernah ke pinggir laut Bapak Ibu, saya hobinya naik kapal pesiar. Pas di pinggir laut lihat banyak bidadari mandi Bapak Ibu. Ada selendangnya saya curi. Nah itu ketemu istri saya Bapak Ibu ya. Emang Jakarta Arub. Nah saya ketemu istri dan ketika menikah beliau bilang, kalau bisa kita tinggal di Rembang. Kalau saya bukan orang Tiansi ya Bapak Ibu. Kalau ada perempuan saya ajak nikah tuh syaratnya seperti itu, Anda mau? Ya gimana kerjaan, kantor, dagang. Cuma karena bersyukur saya jalanin Tiansi Bapak Ibu. Tiansi itu selama ada orang, Anda bisa jalani. Betul? Iya. Ya sudah saya bilang. Kantor saya di mana-mana ada, tiap kabupaten ada stokis. Itu kantor saya Bapak Ibu ya. Setiap kantor. Ya udah kita tinggal di Rembang. Eng Bapak Ibu. Saya biasa tinggal di sini ya di Karawang, di Bogor. Lihat kehidupan 24 jam ya. Tadi lagunya lagu apa judulnya? Bang Toib, itu sindiran buat orang Karawang sebetulnya Bapak Ibu. Karena ke sana kota pabrik, kerja 3 shift. Betul? Shift 1 pergi pagi pulang sore. Shift sore pergi sore pulang malam. Makanya makin malam makin rame. Nah shift 3 pergi malam pulang pagi. Tapi ada juga yang pergi pagi nggak pulang-pulang Bapak Ibu. Lupa pulang. Nah tiba di sebuah kota yang tiap jam 12 semua kehidupan nggak ada Bapak Ibu. Jadi orang Rembang itu kota pesantren, jam 12 itu toko tuh tutup Bapak Ibu. Dan orangnya tidur. Kan pinggir laut. Buka lagi nanti habis asar. Habis asar buka toko, orang hidup lagi, kehidupan mulai jalan lagi, tutup lagi maghrib Bapak Ibu. Habis maghrib sepi lagi. Kebayang? Pelanga, pelongo. Kalau orang Jerman bilang, dia kliuk, kayak lalur, caplok, hap. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, karena kedahsyatan produk Tiansi, akhirnya kami bisa mengembangkan bisnis ini dimanapun sekarang di sana. Nah, alhamdulillah kami merintis dari kekuatan produk. Kita coba kembangkan.
Nah, awalnya juga kami punya kendala karena stokis jauh, sekitar 3 jam ke kota Semarang. Tapi jalan aja. Terus seperti itu, alhamdulillah, kemarin kita Grand OP, tiket waktu 2 bulan yang lalu Grand OP, tiket yang terjual, target 1.000, alhamdulillah kejual 800. Acaranya terlaksana dengan baik. Nah, nanti tanggal 24, silahkan kalau ada rekan di Jawa Tengah, itu bronze line Bapak Rias, tanggal 24 April, tiketnya ada 1.500 lembar. Jadi ini memang impian kami untuk membangun bisnis. Jadi kami menggarap dari pesisir. Nah sekarang kan menghajar jantungnya Indonesia nih. Kita menggarap, mulai belajar ke teman-teman Jakarta. Tapi hari ini Bapak Ibu, apapun yang nanti saya informasikan, Anda konsultasikan dengan para leader Anda. Di sini banyak orang-orang hebat. Saya juga banyak belajar dari beliau. Kebetulan kemarin Crown Lab bareng. Yang pertama Pak Farid, tepuk tangan buat beliau ya. Bintang 8. Nah, saya bahkan ke Cina bareng sama beliau gitu. Anaknya cakep banget, putih. Kayaknya mirip ibunya, Ibu ya. Cantik, saya heran, cantik banget. Oh, ibunya. Bagus, Pak, karena anak saya juga mirip ibunya. Terus juga ada yang fenomenal juga, Bapak Dr. Hasan. Wah. Hanya dalam beberapa, kurang dari 2 tahun, kurang dari setahun, bahkan beliau bintang 8 ya. Wah, luar biasa. Terus katanya ada anak ajaib, Pak Sean ya. Anak pelajar, bintang 7. Wah, luar biasa memang ya. Terus, 8 sekarang. Pak, jangan terlalu cepat, Pak. Grab nanti penjualannya makin tinggi loh. Banyak orang setruk, Pak. Terus juga ada seorang perempuan yang juga banyak ngobrol, saya banyak belajar, Ibu Ade, Ibu. Tepuk tangan buat beliau ya. Oke. Nah, kita mulai Bapak Ibu. Saya punya sebuah cerita. Ada seorang bapak ngajak anaknya Jumatan. Anaknya usia 3 tahun. Yuk Jumatan, kan kalau kita ngajarin sholat harus dari kecil ya. Harus dicontohin, jangan. Udah sholat belum? Bapaknya enggak. Sama dengan nyuruh berhenti merokok. Kamu jangan ngerokok ya. Betul nggak bagus buat kesehatan itu. Nah, kita ke masjid. Ayo, kita ke masjid, Pak. Pasti masjid kebetulan sedang ngebahas bagaimana kita harus berbakti kepada seorang ibu. Nah, di sini kan banyak perempuan ya, buat para perempuan hebat ya. Oke. Saya banyak belajar di Gorontalo, Bapak Ibu, penguasa Tianxi di sana perempuan banyaknya. Banyak yang berhasil ya. Oke. Kebetulan si khotib mengatakan seorang orang kita yang paling harus dihormati antara ayah dan ibu siapa dulu? Nah, Rasul bilang berapa kali? Siapa ibumu? Siapa ibumu? Siapa ibumu terakhir baru? Nah, si bapak ini senang banget materi itu, Ibu. Yes. Pas beres Jumatan, si anak di mobil. Nah, tadi gimana? Kamu paham? Iya, Pak. Katanya kita harus menghormati ibu. Iya. Berapa kali tadi khotib bilang ibu? Pertama ibumu 1, kedua ibumu 3. Yang ketiga siapa? Ibumu. Oh iya, 3. Lalu terakhir siapa? Ayahmu. Berarti harus ada berapa ibu, Nak? 3. Nah, nanti pas makan siang, habis Jumatan, kamu bilang ke ibu ya, Bu, kata khotib, bapak itu harus punya 3 ibu. Gitu ya. Kan biar sesuai agama, Nak. Oh siap, Pak. Ya. Pas makan siang, set di meja bapaknya aja. Bu, tadi waktu Jumatan, yes, katanya kita harus menghormati ibu. Iya betul, Nak. Terus, tapi di situ dikatakan harus punya 3 ibu. Saya kan baru 1. Si ibunya langsung curiga, Bapak Ibu. Langsung lihat papahnya. Tapi kan harus bijak, betul? Tidak boleh marah. Oke. Nah, makan siang kita hari ini menunya apa? Terong penyet, Bu. Oh iya. Ini terongnya ada berapa, Nak? 1. Oh iya. Nah, kitanya ada berapa ini, Nak? Ada 3, ayah, ibu, sama saya. Iya. Berarti kalau 1 supaya jadi 3 gimana? Dipotong-potong aja, Bu. Langsung soalnya. Maksud saya Bapak Ibu, informasi yang saya sampaikan nanti jangan ditelan mentah-mentah ya.
konsultasikan dengan ibu Anda dulu. Konsultasikan dengan upline, karena mungkin liriknya sama, judul lagunya sama, tapi kan cengkoknya berbeda. Lagu Begadang, gaya Rhoma Irama, gaya Megajet kan berbeda ya, tapi kan sama. Oke? Nah, hari ini saya mau cerita tentang kesehatan, dan saya yakin semua upline Anda berbicara pentingnya sehat. Betul? Oke, Bapak Ibu, siapa di antara Anda yang yakin bakal sukses lewat Tiansi? Ada? Sip. Oke, tepuk tangan buat Anda semua. Ya. Apalagi kita punya One Vision, kita punya visi-visi leader-leader yang hebat, kita punya pemimpin di Tiansi yang sangat luar biasa, misalnya Jin Yuan. Tapi pertanyaan kedua, Bapak Ibu, ketika nanti Anda jadi executive director, ketika nanti mungkin Anda jadi God Lion, pertanyaan saya buat Anda semua, apakah Anda bisa menikmati kesuksesan Anda? Apakah ketika Anda jadi executive director sedang terbaring di rumah sakit? Atau justru menikmati? Nah ini, karena saya pernah ditegur tetangga saya, Bapak Ibu. Mas Dede, kebetulan istrinya ikut saya, Tiansi. Mas Dede, kenapa Mas Dede ikutan Tiansi? Oh, pengen sukses lah, Pak. Oh, bagus, anak muda mikirnya harus kayak gitu. Tapi mohon maaf, Mas Dede, saya sekarang usia 61 tahun. Saya mantan sekda. Dan teman-teman saya yang sukses sekarang sudah banyak yang tidak ada. Jadi saran saya ke Mas Dede, tambahin satu lagi. Kalau bisa impiannya bukan hanya sukses, tapi makin tua, makin sehat. Oh, siap. Nah, kira-kira Bapak Ibu mau seperti itu? Jadi Anda nanti pensiun dengan uang puluhan miliar, kerjaannya keliling dunia gitu loh. Menikmati di masa tua dengan sangat luar biasa. Kita sudah banyak lah bukti. Kemarin ada Profesor Wulanyi. Itu usianya berapa puluh tahun. Kok masih cantik ya? Itu yang benar kayak gitu. Kalau hanya sekedar pengen sukses, Ibu, di luaran banyak kok. Silakan. Jadi bandar togel bisa. Jadi artis dangdut ya bisa. Betul? Lagi manggung dipatok ular, kan ada. Nggak ada kerjaan lagi manggung bawa ular, Bapak Ibu ya. Ya kan ada, Bapak Ibu. Tapi kalau pengen sukses dan sehat, Tiansi bisa jadi pilihan, Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Tiansi ya. Oke. Nah, tahukah Bapak Ibu, apapun latar belakang Anda, di dunia ini orang sehat cuma 5%. Yang ngomong siapa, Bapak Ibu? WHO, Wawan, Hussein, dan Oman. WHO, Badan Dunia. Hanya 5%. Dari di ruangan ini yang hadir 200 orang, berarti yang sehat ada berapa orang? Hah? Ada 200 orang nih yang hadir. Berarti yang sehat berapa orang? Dari 5%-nya, berapa orang? Kalau 100 orang kan 5 orang. Berarti kalau 5% berarti 10 saya. Sisanya Anda kan itu 9 lagi ya. Ya nggak apa-apa Bu, biarkan saya sehat, Anda belum, kan nggak apa-apa. Atau kita giliran, Anda belum, saya sudah sehat. Kan nggak apa-apa Ibu ya. Hanya 5%. Nah 5% ini siapa Bapak Ibu? Saya kok yakin ya, 5% ini orang-orang yang sangat menjaga kesehatannya, makanannya dijaga, bahkan punya pelatih Bapak Ibu. Ronaldo itu punya pelatih tidur loh. Tidur aja ada pelatihnya. Karena orang kurang makan masih bisa minum. Kurang minum masih bisa puasa. Coba Anda rasain, makan banyak, minum banyak, kurang tidur. Gimana? Kurang tidur bisa membuat Anda drop loh. Tapi banyak juga orang yang tidurnya cukup, tapi tidak berkualitas. Betul? Cirinya bangun tidur badannya terus terasa masih berat. Padahal sudah tidur 10 jam tadi. Gila ya. Padahal tidur segala macam. Nah ini Bapak Ibu. Cuma sedikit orang sehat di dunia. Nah mau masuk golongan ini? Mau apa? Mau banget? Mau banget. Kenapa? Karena menurut ilmu pengobatan Cina, harta nomor 1 apa? Sehat. Sisanya 0. Tapi kalau 0-nya lebih banyak, lebih baik. Tanah, rumah, apalagi? Apartemen, istri, kan? Istri yang sehat tuh, anak yang sehat. Jangan ngomong istri yang kedua. Istri yang sehat, anak yang sehat. Itu baru Bapak Ibu Bang bener. Oke? Nah, terus, ini sebuah analogi Bapak Ibu semua. Ini badan Anda. Ya. Seperti sebuah perumahan, badan itu, kalau penghuni perumahannya belum banyak,
selokannya, saluran airnya masih bagus. Betul? Iya, masih ngalir aja lancar. Tapi ketika penghuninya makin banyak, akhirnya banyak sampah Bapak Ibu. Jadinya nyumbat perputaran air, jadi bau, jadi penyakit, jadi DBD. Betul? Iya. Sekarang banyak orang kena DBD? Banyak. Tahu nggak kenapa? Ya, kesalahan paling fatal adalah ketika digigit nyamuk, nih liatin. Kalau udah dipukul, buang yang jauh Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita bunuh mati satu, temannya datang ngelayat Bapak Ibu. Ada yang pakai kerudung, nyung. Ada yang bawa beras, Ibu ya. Ada yang mau tahlilan. Itu yang bikin nyamuk banyak Bapak Ibu. Karena terjadi pembunuhan terhadap satu rekannya. Makanya kalau ada nyamuk mati langsung langsung lari. Ya, itu karena banyak genangan air Bapak Ibu. Akhirnya dibau. Sama dengan peredaran darah kita. Waktu masih lahir sih masih bersih Ibu. Tapi karena makanan, pola hidup, makan bakso pagi, siang. Oh enggak, kalau orang kota enggak ya. Pagi rendang, siang soto, malam ayam goreng dalam bentuk mie instan gitu ya. Iya Ibu. Itu kan makanan untuk bencana ya. Kan setiap ada bencana selalu ada. Jadi ketika lu, saya, kamu, ibu, bapak lihat orang sedang makan Indomie berarti dia sedang kena. Gitu. Jangan ketawa loh ya, nanti ketemu orang lagi makan Indomie. Ya, kena musibah pasti ini orang. Karena memang hanya untuk ada. Jadi beliau akan senang ketika ada bencana karena omsetnya pasti naik. Perusahaan mie instan semuanya gitu ya. Makanya kalau ada orang-orang kena bencana pasti itu ya. Oke. Awas lo ya. Lewat depan warkop jangan ketawa. Orang kena bencana ada di situ semua Ibu ya. Nah, akhirnya terjadi banyak penyumbatan Bapak Ibu. Padahal yang namanya darah harus berputar sempurna. Di situ ada oksigen, ada nutrisi, betul? Ada vitamin. Lah kalau terjadi penyumbatan, gimana Bapak Ibu? Dan pertanyaan kedua, nyumbatnya di mana? Itu juga nggak tahu. Betul? Mungkin diuyeng-uyeng. Saya pernah baca sebuah artikel, ada orang di saluran peredaran darah dekat pinggang atau apa gitu. Seorang dalang terkenal dari Bandung. Waktu dulu sebelum meninggal dioperasi di Hasan Sadikin apa di Boromeus gitu. Nah sekarang pertanyaan saya buat Anda semua, siapa di ruangan ini yang pola hidupnya sangat sehat? Punya pelatih tidur, punya koki sendiri kayak Presiden Jokowi? Ada? Punya dokter pribadi? Ada? Pemain bola Bapak Ibu, begadang aja didenda. Lah kita, nggak balik nggak ditanyain kan? Kecuali pisau hilang. Pisau kemana ya? Anaknya balik nggak pernah ditanya tuh Ibu ya. Betul Bapak Ibu. Nah jadi gaya hidup kita, makanan sehari-hari yang kita makan, membuat seperti ada bom yang siap meledak dalam hidup kita. Akhirnya sekarang ada istilah TTM, betul? Tiba-tiba meninggal, mati. Sama aja padahal ya. Iya. Dan sekarang penyakit membunuh nomor 1. Lalu terus gimana dong? Ini mau diapain? Kondisinya sudah seperti ini, terus harus diapain sekarang? Biar kita sehat, kita sadar, kita jaga harta kita yang paling mahal ini. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Sama seperti tersumbatnya air di perumahan kita. Harus ada kerja bakti. Harus diangkat semua kotoran-kotorannya, harus dibuang. Caranya gimana? Minum Baiklin Bapak Ibu. Kayak artis yang kemarin mau bunuh diri nggak jadi. Salah, bukan gitu. Ya harus didetoks. Untungnya kita punya perusahaan yang menyediakan produk yang luar biasa untuk detoks Tiansi. Tepuk tangan buat Tiansi ya. Ya. Minum setiap hari. Kenapa Ibu? Karena saya pun gaya hidupnya belum bagus. Ya, makan masih yang penting kenyang. Maklum orang susah dulunya. Betul kan? Sing penting baca bismillah, enggak usah cuci tangan, bakteri mati Ibu. Kan gitu orang kamu. Setan aja takut apalagi cuma bakteri kan bilangnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Buah. Malah nambah bakterinya ya karena ditiup. Ya. Jadi masih jorok Ibu. Makan yang penting kenyang, yang penting enak. Betul?
Bahkan kadang kita nggak sadar, urusan halal haram aja nggak peduli kok. Anda turun di restoran. Di Indonesia kan nggak ada sertifikatnya kadang-kadang restoran tuh. Sudah halal apa belum. Betul ya? Iya. Untungnya kita perusahaannya syariah. Jadi yang masuk ke darah kita minimal sudah kehalalannya sudah teruji gitu. Tapi kalau makan di luaran juga nggak tahu, Ibu. Itu ayamnya dipotongnya pakai bismillah apa pakai lagu dangdut tuh mana tahu. Ibu. Karena saya dulu kedokteran hewan ngurusinnya kayak gitu, potong ayam, potong sapi, potong apa. Itu ya Ibu ya. Oke. Ngomong-ngomong dokter hewan sama dokter umum pinter mana Ibu? Ini ada dokter Hasan nih. Pinter siapa Ibu? Hah? Jangan gitu, ada dokter Hasan loh ya. Katanya sih dokter hewan ya. Kenapa? Karena kami memeriksa pasien yang tidak bisa bicara, Bapak Ibu. Masa guguk sakit apa? Nyeri waos. Tapi memang kami juga mengenaskan, Bapak Ibu. Satu peraturan yang tidak boleh dilanggar di kedokteran hewan apa coba? Kami tidak boleh pacaran dengan pasien kami, Bapak Ibu. Tapi anak kedokteran hewan tidak ada yang jomblo 100%. Hewan aja kami sayangi, apalagi kamu. Iya. Gua kok nunjuknya ke cowok sih? Jadi kalau mau cari menantu dokter hewan Bu ya. Ya, kami penyayang, binatang aja kami sayangi ya, apalagi putri ibu ya. Oke. Balik, udah balik lagi. Ketawa terus. Oke, terus harus ngapain dong Mbak Dede? Saya tuh pengen sehat. Kalau duit udah banyak, bonus udah puluhan juta, udah punya mobil, udah punya motor, rumah gede. Oke. Yang pertama Bapak Ibu, Anda harus tahu dulu kondisi tubuh Anda sekarang gimana. Makanya silahkan cek. Bisa ke rumah sakit, medical check up. Kalau orang-orang biasanya 6 bulan sekali ke rumah sakit. Siapa yang sering rutin medical check up rumah sakit? Tuh, Pak Dokter Hasan doang. Karena dia memang ada di situ, Ibu. Kenapa Anda tidak mau ngecek kesehatan Anda ke rumah sakit, Ibu? Sibuk, Pak, manggung, pemotretan. Kenapa? Karena jauh mungkin. Karena nggak ada waktunya mungkin. Karena masalah biaya mungkin. Betul? Nah, padahal harus loh. Nah, terus gimana dong? Pengen tahu nih. Nah, ngomong-ngomong Bapak Ibu, kenapa banyak orang tidak terlalu memperhatikan kesehatan? Ini, kalau barang, nih, Anda dapat barang, nih, badan Anda nih, bayar apa gratis? Iya, bayar zakat aja nggak pernah, kan? Apalagi sedekah, berarti gratisan Anda. Harusnya kan bayar, Bapak Ibu, ya, tiap bulan zakat 2,5%, sedekah 10% kan harus ada alokasinya. Karena Anda dapatnya gratisan, barang yang gratis itu memang jarang dirawat. Bener? Iya. Jadinya kayak gini. Kalau mobil tiap 2 bulan sekali servis. Ya? Motor servis. BPKB setiap tahun sekali ulang tahun ya. Di Samsat 3 juta kadang budgetnya, kadang 2 juta. Anda sendiri badan kadang kurang dirawat. Jadi jangan-jangan lebih mahal mobilnya daripada yang punyanya ya. Betul? Iya loh. Nah, gimana dong Pak? Saya ke rumah sakit nggak pernah. Tenang Bapak Ibu. Perusahaan kita perusahaan internasional, cabangnya di ratusan negara, punya produk yang bisa membantu Anda ngecek kondisi kesehatan Anda. Oke, TNS Lab. Tepuk tangan buat TNS Lab. Ini alatnya. Dengan alat ini Anda bisa tahu kondisi tubuh Anda Bapak Ibu. Dan saya selalu menggunakan alat ini Bapak Ibu. Untuk kebutuhan di keluarga saya di rumah punya 2. Untuk keluarga, bahkan untuk ketika menjalankan usaha ini. Dan alat ini kan untuk deteksi. Dan dia bisa untuk terapi, relief. Saya pernah diundang seminar di Pekalongan. Dari saya jaraknya 8 jam. Saya harus nyetir. Tapi dari semalam sebelumnya, saya kena diare Bapak Ibu. Sudah minum kalsium, sudah, diarenya berkurang, sudah minum spirulina, citin, dan sebagainya. Tapi tetap aja ada yang keluar, Bapak Ibu. Padahal saya harus nyetir. Gimana dong? Kalau saya tetap diare, capek, Pak. Masa ada toilet berhenti, ada pom bensin berhenti, gitu kan?
Gitu. Nah, akhirnya saya dikasih tahu grup, Pak, suami saya juga pernah seperti itu, tapi membaik dengan TNS Life. Oh, gimana caranya? Geser ke relief, ditempel di bagian usus di sini, 3 kali 5 menit, dan alhamdulillah diare saya mampet seketika itu juga. Jadi ini yang mungkin jarang dipakai. Kita kan deteksi penyakit. Kalau sudah ketahuan setiap hari diterapi di titik itu, Bapak Ibu. Kalau alat hanya sekedar cek kesehatan, perusahaan lain banyak yang punya, Bapak Ibu. Tapi kalau untuk relief, hanya Tiansi yang punya. Tepuk tangan dong. Makanya banyak perusahaan lain pun ngambil ini, stikernya ditutup. Betul. Nah, daripada kita pakai alat lain, mungkin ini lebih banyak manfaatnya loh. Gitu. Dan di grup saya, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan yang punya alat ini selalu lolos kalau ada kualifikasi. Kenapa? Karena memudahkan untuk kita ketemu orang. Coba Anda punya alat ini, bawa kemana-mana, kan kecil bentuknya nih, sebesar handphone doang kan, ditempel di sini, ya, bisa juga dikalungkan, bisa juga dimasukin tas, bisa di kantong kan. Coba kalau Anda lagi di stasiun di mana prospecting kan bisa, kenalan, Pak, boleh kenalan, boleh, Pak, sudah pernah cek kesehatan belum? Belum. Oh, kenapa Pak? Mahal ya Pak? Iya. Kalau saya kasih gratis mau Pak? Ya mana orang nolak. Sini Pak, kasih gratis. Cek. Pak, jantung Pak. Ini jantung. Nggak mungkin kita cek semua kan? Nah, organ penting aja yang 5, jantung, paru-paru, hati, limpa, ginjal. Pas paru-paru, Pak, ini paru-paru Pak. Oh iya ya. Terus ini nih, kita catat. Wah Pak, ini jantung, paru-paru. Oh biasanya ini nggak lama nih Pak. Makin merah mukanya. Ini Pak, waduh Pak. Wah ini Pak bahaya loh Pak. Bapak tahu jantung bisa menyebabkan stroke? Tahu, iya. Kalau paru-paru kalau dibiarin ini gimana Pak? Kan nggak ada onderdilnya di Tanah Abang Pak. Oh terus gimana dong? Nah ini Pak, saya ada solusinya. Cas, masuk di situ. Produk total. Wah Pak, ini total jadi 2.200.000. Bapak bisa bintang 3 di Tians ini. Masuk bisnisnya. Selesai Bu. Gara-gara dengan Tians Life doang. Okay. Kalau bisa sekeluarga dicek semua. Jadinya lewat ini, bisnis Anda juga bisa masuk. Coba kalau nggak punya ini. Ayo. Assalamualaikum. Pak ini ada bisnis bagus. Terus dia bilang, enggak, saya nggak butuh, keluarga saya sehat semua. Ya udah, Waalaikumsalam. Ya gimana dia nggak ada kebutuhannya kok? Betul? Iya. Orang nggak butuh dan dia nggak tahu dia ada masalah, gimana? Nah kalau ada alat ini nolongin Anda loh, Ibu. Dan saya cek ke teman-teman yang lolos Roya, yang lolos Crohn, yang lolos Kuping, yang lolos Bali, rata-rata punya alat ini. Coba saya pengen lihat yang sudah punya alat ini dengan ini mana? Yang sudah punya. Tuh, coba lihat nasibnya pasti beda sama yang nggak punya deh. Betul Ibu? Hanya dengan alat ini setiap hari ini Anda bisa keliling ketemu orang, bahkan bisa nolongin orang untuk cek kesehatan dan untuk terapi. Makanya saya sarankan setiap orang di Tiansi punya alat ini. Kalaupun dia nggak mau Tiansi, buat di rumah dah. Buat keluarga kalau ada apa-apa. Di ruangan ini ada yang belum bergabung Tiansi, Bu? Yang belum bergabung? Wah, ada 1.000 orang ya. Tepuk tangan dong ya. Gitu. Jadi alat ini wajib apa wajib banget? Iya, nggak punya alat ini, modal perang, modal bismillah, Bu. Bawa batu, intifada namanya. Prospekan udah negatifnya, naujubillah kadang Bapak Ibu. Anda nggak punya alat ini, gimana caranya? Nggak ada alat untuk membuka pola berpikir, paradigma dari prospekan Anda. Ini bisa masuk. Gitu. Jos? Bungkus? Bungkus, dah bungkus 1. Udah gitu aja seminar Maya. Yang penting kan Anda sadar Anda belum punya dan harus punya, betul ya? Iya. Terus, Pak, sudah ketahuan ini penyakitnya ada 500 macam gitu ya. Kalah gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Ada 2. Pertama, tawarkan produk. Nah, saran saya kalau menawarkan produk, tawarkan yang paket sesuai di TMIS atau di buku spesifikasi One Vision, Ibu. Karena itu berdasarkan pengalaman banyak orang. Terus saya, kalau ketemu pelanggan, saya tidak pernah mengatakan pasien karena saya bukan dokter. Saya mengatakan pelanggan.
Saya selalu menawarkan paket 3 bulan Bapak Ibu. Jadi ini Pak untuk 3 bulan. Berarti kalsium butuh berapa Bapak Ibu? 9. Nah, Mooncode-nya 1 bulan kan 2, berarti 6. Chitinnya 6. Zinc-nya berapa? Total. Nah, ketika dia pun mau ngambil sebulan kan nggak masalah. Yang salah itu di rumahnya ada Fortuner nawarinya pembalut atu. Namanya penghinaan Bapak Ibu. Emang lu pikir dia nggak mampu beli gitu? Jadi tawarin dulu paket yang lengkap Bapak Ibu. Loh Pak, kenapa harus 3 bulan? Pak, biar kalaupun sembuhnya cepat kan bisa di-maintain, dirawat selama 3 bulan, kami evaluasi nanti 3 bulan ke depan gimana perkembangannya. Nah ketika dia pun ngambilnya sebulan dulu kan nggak masalah. Kita kan nawarin yang lengkap dulu. Saya selalu bilang, saya pengen Bapak sehatnya maksimal. Saya punya rekan di Kalimantan, Pak Nyoman. Beliau mantan penggali kubur Bapak Ibu. Sekarang bintang 8 di Tiansi. Kalau beliau nawarin produk, selalu lengkap. Nih Bu, produk Tiansi lengkap. Kalau orangnya, Bu, mau ketemu saya sekarang apa nanti? Kan selesai Pak. Ibu beli produk ke saya sekarang ya saya yang rawat, tapi Ibu kenapa-napa nanti juga saya yang urus katanya. Penggali kubur Ibu. Jadi orangnya mending beli sekarang kan? Lah iya toh. Ya mending ketemu Pak Nyoman sekarang daripada nanti kan? Ngerti? Iya. Dan Bapak Ibu, orang kalau sudah sembuh tetap seneng. Gitu. Nggak usah mikir yang aneh-aneh dulu. Yang penting Anda tawarin dengan lengkap sesuai yang disarankan di TMS dan buku One Vision. Nah, One Vision bukunya sangat lengkap, ada kesaksian segala ya. Tepuk tangan buat One Vision Bapak Ibu ya. Gitu. Oke, produk sudah masuk. Apalagi? Nah, masuk yang kedua Bapak Ibu. Terapi. Pakai alat ini. Namanya Aquapoin. Ini canggih banget. Saya punya alat ini dari mulai yang zaman dulu jadul. Yang bisa dibengkokin. Nggak lempeng lagi. Bengkok aja Ibu. Sampai ini jadi yang matic Bapak. Ini keren loh Bapak. Apalagi sekarang dipadukan dengan perawatan wajah. Ada totok aura, ada setrika wajah dan sebagainya. Alat ini, wah ini keren Bapak. Orang yang awam sekalipun bisa pakai alat ini. Apalagi di Jakarta, para leader Anda sudah banyak yang menguasai. Ada Dokter Teddy, ada Ibu Sinaga yang nanti mendidik Anda sampai Anda pinter banget pakai alat ini. Nah, saya mau menjelaskan alat ini punya 4 titik. Titik terapi. Nah, saya kebantu punya alat ini karena memang di rumah juga saya punya salon, Bapak Ibu. Makanya ganteng. Iya, kalau menurut orang kan belum tentu. Kalau menurut diri sendiri kan iya, Bapak Ibu ya. Saya pakai ini untuk di salon saya dan istri saya juga seneng terapi. Ada banyak orang kencing manis. Yang sekarang banyak di terapi itu, yang ini. Ginjal sama stroke. Ya. Ini ada yang pertama. Nah, ini bentuknya untuk totok ya, dari kepala sampai kaki. Ada buku panduannya, tinggal baca langsung bisa, Bapak Ibu. Oke? Dan ini bisa dibuka. Nah, nanti ada volumenya untuk getaran, Bapak Ibu. Bukan setrum ya, saya bilangnya getaran. Volumenya macam-macam dari kecil sampai yang besar. Oke? Nah, saya pernah testimoni waktu istri saya kembung perutnya, karena memang dulu sering ada masalah di perut. Pakai alat ini bisa kencong dan lama kentutnya, Ibu. Keluar. Titiknya kan di sini, untuk titik khusus ya. Oke. Yang kedua, nah, ini plum. Ini yang senang bekam nih, cocok. Ya, dia bisa buat bekam, kalau yang biasa keluar darah ini enggak. Akhirnya keren apa keren banget? Iya, banyak orang takut bekam karena takut darah. Hal ini kan bisa pakai ini. Oke, dan ini pun bisa jadi aparatus. Bisa untuk sisir kepala. Kalau darah tinggi dari depan ke belakang. Kalau darah rendah dari belakang ke. Kalau darah biru nggak diapa-apain, Bapak ya. Nah, ini nih keren nih, Bapak. Oke. Terus, nah, ini ada untuk beauty-nya yang sekarang sedang rame buat setrika wajah. Kantung mata bisa hilang hanya dalam waktu 15 menit dengan terapi ini. Ini bisa tirus, Bapak Ibu. Pokoknya dalemannya 80, casingnya 17 tahun. Mau Ibu ya? Iya, casingnya yang penting bagus. Dalemannya kan pakai produk yang diminum ya. Nih, beauty.
pakai ini. Terus kalau ada masalah stroke sering ketemu orangnya menyon ininya. Itu bukan dia marah sama Anda loh ya, jangan dibalik marah ya. Pak, menyon terus sih. Enggak, memang itu stroke, pakai ini. Kan untuk saraf di sini. Oke? Nah, yang terakhir ini Ibu. Nah, ini buat apa Ibu? Ah, buat donen yang omsetnya nggak naik-naik. Enggak. Ini April Anda seneng banget nih kayaknya hari ini ya. Diomongin tuh. Ini sama buat beauty juga bisa. Buat ini juga. Kalau di salon saya ini buat ngangkat komedo biasanya. Buat varises juga ada yang bilang bisa. Ada yang kesaksian di varises. Dan buat lemak, buang lemak di perut. Bisa. Oke? Nah, gimana? Jos? Iya. Jadi dengan punya alat ini segala macam bisa dikerjakan. Dan ngomong-ngomong sekarang karena banyak yang bisa terapi. Sekali terapi bisa dapat berapa, Ibu? Kalau dulu kan Anda ketemu orang ngerumpi ya. Sekarang ngerumpinya ngerumpi sehat. Terapi. Satu orang rata-rata di sini berapa tarifnya kalau terapi facial segala macam pakai alat ini? Ada yang sering praktek berapa? 70 sampai 100 ya. Nah, saya punya salah satu rekan katanya sekali terapi sampai berapa? Ya, ada yang sampai 800.000 sekali terapi. Ya, ada. Ya tergantung Anda. Produknya bagus kok, yang ngehargain kan Anda. Dan tergantung segmentasinya kan. Berapa juta pun kalau segmennya tepat ya dibayar, Bu. Betul ya? Ferrari mahal laku kok. Jadi tergantung Andanya, terserah kualitasnya gimana, mau facial seperti apa, mau totok wajah seperti apa. Nah, kalau setiap orang Anda terapi, Anda totok wajah, Anda facial, bisa 100.000 aja. Sehari ketemu 5 orang. Satu keluarga 5 orang. Berarti sehari berapa? Sebulan? Udah bisa tuh beli mobil tuh. Iya. Ini saya kasih buktinya. Kan tinggal telepon temen. Dan sekarang banyak orang malas ke salon sebetulnya. Kalau ada yang bisa dipanggil ke rumah. Halo Jeng, kan gitu ya. Jeng. Ya udah, ada 5 orang? Ya, 5 orang. Udah, 5 orang. Nah, sambil terapi, Jeng, ini ada bisnisnya juga loh. Iya kan? Nah, sambil prospek, Bu. Nah, ini ada bisnisnya. Kalau gini, ini bintang 3, ini nanti ada CP, ini ada Royal segala macam. Selesai presentasi, join, Bu. Iya. Terus kita juga punya sampo, bisa sekalian. Nah, kalau Anda punya kenalan salon, keren loh. Diajak untuk menawarkan sampo. Kan biasa. Jangan, ini ada samponya bagus. Anti ketombe segala macam. Karena banyak kesaksian ke saya, testimoni, rambutnya bisa tumbuh lagi gara-gara sampo dari Tiansi. Tepuk tangan buat sampo Tiansi. Terus ada odolnya juga, ada sabunnya. Nah, sabun Tiansi keren. Kami orang laut, baru mandi udah keringetan lagi. Tapi gara-gara pakai sabun Tiansi, Bu, lembut ke kulit, nggak pakai hand body. Dan kami jarang digigit nyamuk. Kenapa? Nyamuk datang, set, langsung jatuh. Licin. Nah, banyak yang keseleo makanya nyamuk-nyamuk di sana ya. Licin. Siapa yang sering mandi pakai sabun Tiansi selain saya? Oh, lihat wajahnya. Wah, cerah. Tepuk tangan ya buat Anda semua ya. Ya. Jadi alat ini bisa membantu Anda untuk kesehatan keluarga dan bisa untuk ke orang lain Anda dapat uang harian. Siapa bilang Tiansi nggak bisa buat nyari uang harian? Bisa, Ibu. Dengan terapi, dengan facial. Sampo, produk yang juga gampang habis. Anda bisa tawarkan ke banyak orang. Dan produk sampo Tiansi itu murah banget dengan kualitas yang sama di luaran. Itu sampo yang kayak gitu 200-an karena saya sering beli dulu. Istri saya sering rambutnya rontok, Ibu. Itu pun kimia. Pas saya baca, samponya buat, tahu yang terkenal itu? Kuda. Saya kan dokter hewan, tersinggung, Bapak Ibu. Ini buat kuda, darling. Oh enggak, Abi. Enggak, Abi, ini bagus, terkenal. Ya elah. Nah, pas ada sampo Tiansi, dia pakai itu. Lebih keren loh. Dan ini tanpa kimia, Bapak Ibu. Dan satu hal lagi, tidak ada penghinaan di situ, Bapak Ibu. Oke? Nah, itu sampo. Sabunnya, samponya sekarang booming. Bahkan sampai susah dapatnya. Oke, kalau satu, di Jakarta banyak salon. Coba tawarin mereka satu salon 20 sampo, 20 sabun. Udah kayak punya substokis itu. Dan sudah pasti habis, karena dia setiap hari ada pelanggan datang ke situ. Jos? Ya, oke. Bungkus. Sudah, gitu aja. Yang penting punya.
Oke. Nah, bagaimana cara yang paling mudah, Bapak Ibu, untuk menggunakan dua alat yang ini? TNSLab sama Aquapoint, apa yang harus pertama Anda lakukan? Apa? Punya dulu. Pak, pertama dibuka, apa yang mau dibuka? Barangnya nggak ada. Jadi harus iya. Dan saya yakin setelah seminar ini, semuanya pasti punya alat ini, Bapak Ibu ya. Amin. Oke. Terus, di terapi sudah. Minum produk sudah. Terus apa lagi Pak? Supaya saya makin sehat. Pokoknya makin tua makin sehat. Nah, ini ada sebuah cerita unik Bapak Ibu. Di sebuah peternakan sapi. Ini kan bidang saya dulu. Teman-teman kedokteran hewan. Ada orang Tiansi datang bareng istrinya. Kunjungan. Main. Wah, ini sapinya kok gede-gede ya kata suaminya. Istrinya di belakang. Oh ini dari ini Pak, New Zealand. Oh. Kata penjaganya, anak kandang. Ini Pak, kualitas impor Pak. Sehari bisa kawin 8 kali. Kata istrinya. Tuh Pak, 8. Sehari. Punya Tiansi dijual. Minum. Iya mah. Datang ke kandang satu lagi. Oh ini sapi apa Pak? Oh ini Brahma Pak. Saking bagusnya ini, keturunan bagus. Ini sehari bisa kawin 10 kali Pak. Istrinya. 10 kali. Makanya punya produk jangan dijual terus. Minum. Jual aja. Punya teh dijual. Mooncott dijual. Kalsium dijual. Untung badannya gak dijual Bu. Iya Bu. Besok diminum. Ya, leader kok jualan. Gak pernah minum. Istrinya sewot. Maklum. Yang 1 8, yang 1 10 kan istrinya sewot. Wah, suaminya udah jengkel. Bapak anak kandang, mohon maaf nanya, itu bisa 8 sehari. Yang satu lagi bisa 10 kali kawin sehari. Dengan betina yang sama tidak? Anak-anak bilang, oh enggak Pak, betinanya banyak. Akhirnya suaminya, tuh banyak. Yo. Tepuk tangan Ibu buat kita semua ya. Makanya punya produk jangan dijual terus Ibu. Diminum. Kalau tidak diminum nanti kalah sama Kok keras amat Bu, emang kenyataan Bu ya. Oke. Terus apalagi yang bisa kita lakukan supaya badan kita makin sehat Pak? Kita punya bintang tamu spesial. Hari ini bintang tamunya bukan saya, tapi Matras Tiansi. Tepuk tangan buat Matras Tiansi. Ini Bu, New Matras Detox. Anda kalau tahu dalemannya Pak, Bu, saya yakin Anda sudah punya dari dulu. Saya Aquapoint punya 2, yang lama sama yang baru. Aparatus punya 1. Aparatus kan sekarang rame buat apa? Yang mengencangkan segala hal, Ibu ya. Nah, matras keluarga kami juga punya 2. Punya matras lama dan matras baru. Matras baru kami punya 2. Jadi di rumah saya ada 3 matras. Yang lama 1, yang baru 2. Kenapa? Ya itu tadi, kan dulunya keluarga punya banyak penyakit, Ibu. Saya kadang heran, banyak orang sanggup beli motor, sanggup jalan-jalan ke luar negeri, diajak sehat punya matras, mikir. Bejal. Apa bahasa orang sini ya? Ya sama lah, kadang piknik kemana sanggup, umroh nggak sanggup, kan aneh kadang orang. Betul? Padahal biaya piknik sama biaya umroh kadang mirip. Ya. Nah sekarang saya mau cerita, kenapa matras ini begitu dahsyat Bapak Ibu? Oke, menurut Anda, detox tubuh, kan kita cerita detox nih, terjadi jam berapa? Pagi, siang, sore, malam? Kalau tahu malam, kenapa badan Anda di detoxnya siang? Memang detox alamiah tubuh itu terjadinya malam Bapak Ibu, itu yang benar. Makanya matras jadul, matras zaman-zaman dulu, banyaknya salah. Detox siang hari, detox pagi hari, kurang maksimal. Ini yang dahsyat. Karena matras ini dipakainya malam hari Bapak Ibu.
Kenapa? Kita nyambung dengan ilmiah. Pertama, detox limpa jam 9 sampai jam 11 malam. Jadi kalau Anda rutin nonton The Academy, ini nggak terjadi detox nih. Nonton aja kerjanya. Terus, detox empedu jam 11 sampai jam 1. Baru mulai. Makanya kalau orang ada penyakit empedu, berarti ada masalah nih di jam-jam ini. Terus, detox hati, liver jam 1 sampai jam 3, Bapak Ibu. Orang yang sakit hati kadang sampai jam segini bisa begadang nih. Detox paru jam 3 sampai jam 5. Makanya kalau subuh bangun. Cari udara seger. Oke. Detox usus besar jam 5 sampai jam 7. Kalau orang tidak bisa BAB pagi hari, berarti ada masalah. Itu. Sehari kan harus berapa katanya? 2 kali ya, 1 atau 2 kali. Kalau tidak BAB, kadang kan salah. Gua dong sekarang gara-gara sehat nggak pernah BAB lagi. Lu kira jadi daging semua, bro? Yang diambil tubuh kita kan sari-sarinya, nutrisinya. Ya ampasnya tetap harus dibuang, Bapak Ibu. Masa dimasukin nggak dibuang-buang? Orang yang pencernaannya bermasalah, cirinya banyak. Kadang-kadang bau mulut, sariawan, dan penyakit kulit. Udah pakai berbagai macam pembersih dan sebagainya. Udah diamplas segala macam. Tetap ini jerawat segala macam. Oh, kasih dabasullos. Kasih citin. Tuh. Nah, ada lagi penyerapan sumsum tulang itu membentuk sel darah di malam hari. Makanya minum kalsium tiansi, saran dokter Deti tadi kan malam hari. Kecuali ada masalah pencernaan, minumnya pagi. Nah, ini semua sebetulnya rutin terjadi di tubuh kita. Tapi karena gaya hidup, karena makanan, ini ada masalah. Lah kalau detox ini tidak terjadi, badan kita kan ibarat benteng yang diserang musuh setiap hari. Tiap hari diserangi, lama-lama runtuh juga. Ketika ini tidak terjadi, bagaimana nih? Cita-cita udah God lion ini. Tapi badannya nggak sehat, jadi nggak? Bisa jadi, tetap jadi karena akumulasi tidak ada turun peringkat Bapak Ibu. Tapi kalau kesehatan ya tetap nggak bisa. Nah, apa hubungannya dengan tiansi? Matras ini digunakan malam hari, pas tidur. Jadi nyambung, klop, kawin. Ya, tepuk tangan dong buat matras baru ini. Terus, dalemannya apa sih kok canggih banget? Nah, yang pertama ada lapisan kain rajutan khusus lembut, nyaman, dan kulit. Nah, buat teman-teman yang pernah ke Cina, pasti dong diajak ke toko sutra. Benar? Nah, coba lihat matras-matras raja-raja Cina kan kayak gini, mirip-mirip gini. Bagus. Jadi kalau Anda tidur di sini kayak seorang raja. Nyaman, betul Pak. Yang kedua, bahan katunnya anion, mengandung serbuk turmalin, memancarkan ion negatif dan sinar infrared. Jadi, matras ini nggak usah ada lampunya. Ada grup saya, Pak, itu kok matras baru nggak ada lampunya. Wes, tak pasang baterai sekalian. Saya bilang. Ben klip-klip. Bapak Ibu, ini kan teknologi. Kita mau berbicara motor nih ya. Kalau Anda masih kekeh dengan motor bergigi, sudah nggak nyaman. Sekarang semuanya matic. Walaupun awalnya ketika matic ada dibilangnya motor boros. Sekarang kan enggak. Udah blue core lah, apalah. Ini teknologi Bapak Ibu. Oke. Terus ada kain katun polos, menyerap udara. Dan nah ini yang dahsyat. Batu bioenergi tien memancarkan energi magnetik, Vir, dan ion negatif. Bahkan berdasarkan penelitian, ini ion negatifnya sampai 70.000 ion negatif isinya. Ada 156 batu kecil-kecil. Oke? Terus, menyerap bahan kimia berbahaya, menghilangkan bau tidak sedap. Jadi kalaupun Anda pakai setiap hari, tidak terlalu bau, walaupun di sini ada keringatnya. Dan karena bentuknya kain, saya pernah konsultasi dengan Pak Dokter tadi, ini bisa dicuci. Karena tidak ada kabel sama sekali, Bapak Ibu. Tidak ada mesin listriknya di sini. Dan kain kapas bergaris anti gesekan, anti slip, dan anti ngengat. Jadi di belakang ini sulit untuk dimakan rayap dibanding kasur Anda di rumah. Kira-kira jos yang ini apa jos yang zaman jadul? Ya ini, tepuk tangan dong buat matras baru ini. Ada juga orang yang kadang salah kaprah. Oh, bagus yang lama. Ya ampun. Anda coba datang ke showroom Honda. Assalamualaikum. Ya. Ada yang bisa dibantu, Bu? Saya mau ngambil Honda Jazz. Oh, silakan, ada model. Enggak, saya ngambil tahun 2000.
Dilempar sepatu, Bapak Ibu. Ini Bu, ada sekarang Jazz ngeluarin terbaru. Oh, sorry. Barang lama lebih bagus. Bapak Ibu, namanya perusahaan besar mengeluarkan barang, pasti ada risetnya. Pasti sudah diperhitungkan dengan matang. Gak mungkin salah langkah. Sudah ada perhitungannya. Dan saya sangat bersyukur matras ini keluar. Kenapa? Saya nanti cerita setelah ini. Oke, nah kita bandingkan dengan matras lama, zaman jadul. Merek apapun sekarang banyak merek matras-matras jadul dengan Tiansi. Yang jadul pakai listrik, betul? Udah memakai listrik, banyak orang takut kesetrum. Betul? Terus listriknya gede loh. Yang kedua, susunan batunya gede-gede. Kadang nggak nyaman di punggung. Betul? Nih, ya. Yang ketiga, dipakainya cuma 1 jam. Karena memang itu bukan detok alami tubuh kita, itu dipaksa didetok namanya. Lewat keringat, makanya ada panas. Gitu, Ibu. Nah, makanya sekarang udah enggak gitu. Sekarang kita pakai yang baru ini. Kenapa? Tidak pakai listrik sehingga aman dan praktis. Orang sekarang nyari ribet apa nyari praktis sih? Nyari praktis. Ini apalagi kalau ini Anda lihat tasnya nih. Ini tasnya eksklusif banget. Nah, kecil. Kayak tasnya orang-orang kaya gitu lah. Sosialita gitu lah. Kalau Anda kan bawanya kresek. Ini tuh. Keren kan? Iya. Saking praktisnya banyak orang sekarang bawa disimpan di mobil. Saya kadang di hotel saya bawa juga ini. Saya bawa buat tidur. Kalau saya sedang bangun grup bawa mobil, matras saya bawa. Jadi dibawa kemana-mana gampang. Terus batunya kecil, empuk, nyaman untuk sehari-hari bisa. Dan bekerja memulihkan kesehatan, proses detok dan sebagainya di jam normalnya badan. Anda pernah bawa matras lama mau ke rumah prospekan? Nah, tetangga bilangnya apa? Mau manggung di mana, Mas? Emang lu kira organ, Bapak Ibu? Kan gede. Iya, itu baru yang single, apalagi yang queen sama king. Nggak bisa kalau nggak bawa mobil kan? Kalau ini kan, tuh, kayak orang mau kondangan. Gampang bawanya, praktis. Dan orang Jakarta saya yakin, yang jadul aja sedang, apalagi yang baru, yang praktis ini. Dan setelah seminar ini, tren ini, saya yakin Anda semua bisa punya dan bisa menawarkan ke banyak orang. Amin. Oke, nah ini manfaat-manfaat. Sama sebetulnya manfaatnya, Bapak Ibu. Tapi beda di kepraktisannya. Ini juga untuk oksigen darah, meningkatkan, ini banyak. Anda tinggal baca, pelajari di bukunya, Bapak Ibu. Oke, nah saya mau cerita ini pertama kali saya sharing matras di Rembang, Bapak Ibu. Waktu itu Alhamdulillah yang ngambil di seminar. Saya selalu, setelah seminar beres, orang selalu banyak yang pesan. Kalau sekarang, kalau dulu baru 2, kadang seminar 2 gitu. Ini yang beli, Ibu, seorang guru, beliau punya keluhan di lutut, nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri terlalu lama. Kita paksa hadir seminar, karena kalau dia tahu, dia pasti ngambil. Ini kita paksa, ini anaknya juga hadir. Waktu itu 2 matras kejual dan 2 akupoin. Kalau kemarin di Gorontalo, saya lihat sekitar 60 matras kalau nggak salah dihitung-hitung ya. 60, terus akupoinnya berapa, tian slime-nya berapa, ya terjadi omsetnya berapa, saya nggak tahu. Cuma waktu itu segitu yang mesan. Oke, kalau Jakarta masa kalah sama Gorontalo? Mau? Hah? Mau kalah sama orang desa? Iya, wah, keluarin golok. Oke, nah ini subuh-subuh dia SMS itu, Papa Mor ini subuh-subuh dia dibangunin, baru tidur 1 malam, ibunya sudah bisa sehat, bisa jalan dan bisa ngajar lagi di sekolah. Hanya tidur semalam pakai matras ini. Ada orang asma sudah 5 tahun. Tidur pakai matras ini, malam pertama batuk, keluar kotor kayak digurah. Malam kedua juga keluar kotor juga, tapi lebih bersih, terus lebih bersih sampai hari kelima. Sekarang juga sudah sembuh. Ada saraf kejepit, ada yang cuci darah segala macam, sudah sangat banyak buktinya. Dahsyat loh matras ini. Oke? Nah, siapa di antara Anda yang rumahnya pengen ada kasur seperti ini? Pengen? Murah apa mahal ini? Mahal, Bu. Ini puluhan juta loh. Tapi banyak yang mau ya. Nah, kalau Anda punya uang, impiannya pengen punya matras ini, Anda dapat bonus. Mau bonusnya? Nah, pertama, waktu tua Anda ripuh. Karena Anda hanya berpikir nyaman. Kalau sudah tua jadinya kayak gini. Kerokan terus. Mak, kok makin sakit? Iya, Pak.
pakai tutup botol. Saking jengkelnya tuh. Minta kerokan mulu. Mau kayak gini, Ibu? Enggak? Iya, makanya. Kasur mahal-mahal dibeli. Ini loh, yang udah jelas-jelas menyehatkan. Atau Anda dapat bonus yang kedua nih. Saya kasih lihat. The major coronary arteries. These arteries include the left anterior descending artery, the left circumflex coronary artery, and the right coronary artery. The bloodstream contains red blood cells, which deliver oxygen to the heart muscle, known as the myocardium. It also contains fats or lipids, known as low-density lipoproteins, or LDL cholesterol. Atherosclerosis begins when LDL cholesterol accumulates in the arterial wall, forming a plaque. Over time, the plaque becomes larger. Some plaques never obstruct the coronary blood flow. The patient with asymptomatic coronary disease has no chest pain and no myocardial ischemia. A plaque can enlarge to the point that the blood flow is compromised. The patient may have chest pain, but only with exertion. This syndrome is known as stable angina and is not a clinical emergency. Such a patient is still at risk for an acute life-threatening event because a plaque can suddenly rupture, causing clotting of the artery, known as coronary thrombosis. When a thrombotic occlusion is subtotal, an acute coronary syndrome develops, and there are two types. The first type is known as a non-ST segment elevation myocardial infarction, and the second type is known as unstable angina. With these syndromes, the patient experiences chest pain at rest, and the electrocardiogram shows ST segment depression. In contrast, when the thrombus completely occludes the vessel, the myocardium is injured, and the syndrome of ST segment elevation myocardial infarction develops. Oke, Ibu, tepuk tangan buat video tadi, Ibu. Nah, itu dua bonus yang menanti Anda nanti, mau? Iya. Kalau orang berduit, tinggal pasang ring. Berapa satu ringnya? 3.000, itu ring sepeda. 30 juta, 50 juta, atau di Bepas atau apa. Makanya Pak Naga betul tuh cerita di kasetnya. Kalau Anda sekarang sayang-sayang dengan uang untuk sehat, nanti pun bukan keluar kok. Mungkin biayanya malah lebih besar. Jadi mending dari sekarang atau nanti Ibu untuk jaga sehatnya. Iyalah. Dua bonus ini kan menanti nanti. Oke. Nah, terus kalau punya matras Tiansi bonusnya apa dong? Oke. Yang pertama, ini saya mau cerita harganya dulu. Banyak yang nanya harganya Pak. Ini saya mau cerita ya. Saya bilang harganya pantas. Tidak ada barang yang harganya mahal, tidak ada barang yang harganya murah. Betul Ibu? Iya. Ada Ferrari baru keluar. Dihargain 50 juta. Anda mau beli? Belum tentu. Kalau saya malah curiga. Jangan-jangan habis tabrakan ini. Kok murah banget? Karena biasanya miliaran. Betul? Iya, barang mahal nggak mungkin dibikin murah, barang murah nggak mungkin dibikin mahal. Yang ada barang tuh pantas. Nah, matras Tiansi harganya berapa ratus juta sih? Beda nggak sama kasur-kasur di mall-mall itu? Oke, harganya 16.800 member. Ya. Taruhlah, ini kan investasi kesehatan Bapak Ibu ya. Taruhlah kita bicara sehat 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Kayak 5 tahun aja kita bicara sehat. Berarti berapa sih habis duit seharinya? Supaya kita bisa sadar matras ini penting, sehat ini penting. Berapa sih? 9.000 perak. Setahun kan 365 hari, kali 5 tahun. Jatuhnya cuma 9.000 perak per hari. Lebih mahal biaya beli rokok Anda kok. Betul. Nah, dan belum lagi apa? Promo. Ada cashback 2 jutaan kalau Anda bintang 3. Kan poinnya 12.000. Mungkin 2 juta lebih kali ya. Jadi dapat duit juga gitu loh. Punya dapat duit. Itu yang pertama. Dan kalau Anda punya, Anda bisa banyak cerita. Sekarang Anda mau cerita gimana kalau barangnya nggak ada? Bisa? Karena lebih gampang kita bercerita sesuatu kalau barangnya ada, Bapak Ibu. Saya kadang-kadang juga ada orang, Mas pinjam dulu dong semalam. Nah, kalau semalam 150.000 kalau saya. Lumayan. Kalau 10 hari 1,5 juta. Lumayan kan? Iya. Dan orang kalau sudah ngomong itu pasti beli biasanya. Dia pengen nyobain aja dulu semalam, besoknya pasti ngambil. Gitu. Nah yang kedua bonusnya apa lagi? Ya Scoopy lah.
Sekarang ada promo Scoopy 100.000. Anda punya satu, ini 3 orang punya, di bawahnya punya, udah berapa poinnya? Udah berapa? Ini kan 30.000, kan satu matras ini 15.000. Jadi satu garis ini 30.000, 30, 90, tambah Anda 15.000, udah 105. Bulan pertama Scoopy lolos. Bulan kedua ya sudah pasti lolos. Ya. Coba aja kejar pakai pembalut. Ongkek. Bu, beli pembalut di saya, Bu. Saya bonus pasang, Bu. Malah dia makin gak mau. Bonus pasang, malah dia makin gak mau kan. Ini bonus yang kedua. Bonus ketiga apa? Ini bonus yang paling mahal, gak ada harganya. Sehat. Bahkan sampai usia senja. Mau? Iya, makin tua makin sehat. Makin tua makin jos. 3 hal ini yang bakal Anda dapat. Oke? Nah, saya mau cerita ini. Saya punya grup pelajar SMA kelas 2. Aliyah pakai kerudung di sekolah doang. Banyak gak yang kayak gitu? Pakai kerudung di sekolah doang. Pas pulang di rumah ya Bu, celana segini. Baju gombrong. Rambut ini merah, ini ungu, ini biru. Nongkrong di jalan. Makanya dibilangnya cabe-cabean. Bergabung di Tiansi di usia waktu kelas 2. Alhamdulillah sekarang bintang 6 Royal. Ya. Terus lolos Vietnam. Dan lolos Scoopy. Pakai apa? Pakai matras. Tepuk tangan Ibu ya. Saya mau sedikit cerita. Beliau H-3 masih kurang hampir 50.000 poin. H-3. Saya bilang, dia bilang, tapi saya bakal lolos Pak. Ya, lu bakal lolos dalam hati. Gimana caranya bro? Kan pragmatis. Apply-nya pragmatis. Gimana caranya? Tapi yes, pasti lolos. Pas tutup buku jam 9 kurang 15, beneran lolos loh. Gimana caranya? Pakai matras. Saya pernah di sini juga, Pak. Jadi yang hebat di grup saya itu sebenarnya grup-grup saya, Bu. Kalau untuk kayak gini. Jadi anak sekolah kayak ini nawarinnya. Pak Dede kalau nawarin emang apa? Ya biasalah, teh kalsium. Kalau nawarin berapa jam, Pak? Ya sejam. Closingnya berapa? Ya 100.000 lah, kalsium 120. Saya nawarin matras juga sejam, Pak. Closingnya 16 juta, sialan. Betul Bu, ngomongnya sama-sama sejam kok. Lebih enak ngomong inilah. Betul. Jadi saya bilang, loh, tapi kan kalau nolak gimana? Biasa, ngetes ceritanya. Loh emang pada dia nawarin teh gak ada yang nolak? Ya, sama aja sih. Tetap sih mending ini, betul? Iyalah. Datang ke rumah orang mending nawarin ini. Kenapa? Karena kalau orang mau beli ini, pasti mau beli yang lain. Pak ini matrasnya bagus. Jadi gini caranya kalau beliau cek dulu kesehatan orang itu sekeluarga, dicek total belanjanya ternyata hampir 20 juta produk. Nah ditanya mau yang praktis Pak? Oh ada, matras. Masuk. Nah udah masuk matras, Pak ini juga harus dibantu oleh nutrisi. Apa tuh? Ini. Akhirnya produknya juga keluar Ibu. Jadi saya pernah nemenin beliau sampai semalam tuh bisa 25 juta gitu, ngobrol cuma 2 jam gitu. Jadi Pak temenin saya, wow ngetes kayaknya nih. Pas ternyata beneran, pas saya ke situ, saya dicuekin ya Bu. Ya aja, betul kan Pak Dede? Ya. Ini matras ini, betul kan Pak Dede? Betul. Dari awal saya cuma betul, iya, closing ya Bu. Ya kadang-kadang kan upline diajak downline juga belum tentu kerja ya. Cuma dia pengen nyaman aja kali ya, ada upline-nya gitu. Saya pernah sama dia. Dan sekarang dia nargetin mau 7 niaga. Saya bilang kalau ngejar niaga enak di 7 karena bakal terkenal. Kalau di 8 kan banyak yang udah dapat. Nah, ini lagi ngejar. Ini sekarang baru beres ujian sekolah kemarin. Tuh, jadi kan kelas 3. Dan dia jalanin Tiansi setiap pulang sekolah jam 5. Aliyah pulangnya sore banget. Dari pagi sampai jam 5 sore, kebayang? Dari pagi dan sore dia jalanin Tiansi. Dan gara-gara Tiansi ya Ibu, sekarang sekolahnya ranking terus. Makanya orang tuanya seneng banget. Berarti dia minum kalsium. Gitu? Orang ikutan Tiansi kuliahnya nggak bener, jangan minum kalsium. Kan kalsium meningkatkan kecerdasan, Ibu. Ngerti? Oke? Nah, yang kedua, ini kan yang mudah banget. Tapi kan di Jakarta ada yang lebih dahsyat ya, Pak Sean ya. Wah, ini keren banget. Masih muda, lolos mobil niaga, di bawahnya ada yang lolos juga.
Aduh. Oke. Nah, yang kedua Ibu Lilis. Grup saya di Karawang. Orang desa lulusan SMP, kemana-mana naik ojek karena nggak bisa naik motor. Jangan bayangin ojek-ojek di desa yang nggak ganteng kayak Gojek di Jakarta, Ibu ya. Terus dia jalanin Tiansi, ya lewat ini alat, produk, matras. Alhamdulillah bisa kuliahin anak sampai lulus. Terus dia punya hutang di bank lunas karena suaminya cuma pekerja pabrik kayu. Terus juga punya kos-kosan 7 kamar sekarang. Dari bonus Tiansi bikin kadang bikin sekamar. Kan satu kamar itu sekitar 20 jutaan ya bikin kos-kosan. Itu dikumpulin dari bonus Tiansi tuh. Terus sekarang punya 7. Jadi kalau urusan cash flow kuadran dia lebih hebat dibanding saya. Karena dia udah punya bangun kuadran kiri, kuadran kanan udah selesai gitu ya. Oke. New bintang 7. Dan karena saya dapat mobil niaga gratis, mobil dia beli Ibu. Kan penghinaan ini namanya. Nggak bisa naik motor, bisa punya mobil dari bonus Tiansi gara-gara kayak ginian doang. Sekarang di rumah kata dia sih motor udah punya 7 katanya. Kan buat anak yang setengah, buat bapaknya, buat suaminya gitu. Nah di antara Anda kan banyak yang udah bisa bawa mobil ya, tapi nggak punya ya. Kasihan. Ya Bu Lilis juga sampai sekarang nggak bisa bawa sebenarnya. Sekarang anaknya yang bawa. Tapi kan perubahan nasib gara-gara jalanin Tiansi dengan kekuatan produk. Apalagi kita punya One Vision, kita kawinkan kan bisa keren banget. Bapak Ibu dari 2 contoh ini kira-kira buat Anda ini keren apa keren banget? Iya. Nah, tapi Bapak Ibu namanya sebuah informasi. Bisa saja informasi seperti ini dari dulu Anda sudah pernah dapat. Tapi mungkin karena Anda nggak maksimalkan, akhirnya jadi mubazir. Kira-kira perjumpaan kita hari ini yang 1 jam ini mau dibikin sia-sia apa mau dibikin bermanfaat? Kalau mau dibikin sia-sia tinggal pulang. Selesai. Tapi banyak para ahli agama banyak mengatakan ilmu tanpa amal itu sia-sia. Udah ngapain jauh-jauh ke sini datang? Gak ada manfaatnya, gak ada efeknya. Mau dibikin bermanfaat, Ibu? Kalau mau dibikin bermanfaat, ini kan luar biasa. Cerita yang menarik untuk kita berbagi dengan banyak orang. Saya jarang berpikir jualan sih Bapak Ibu. Saya berpikir berbagi, edukasi, bercerita, sharing. Karena saya yakin banyak orang di luaran banyak yang pengen sehat nggak tahu caranya. Tugas kita datang, cerita, mengedukasi, sharing gitu. Ini loh, ada ini. Kita bawa bukti, kita bawa barangnya. Karena Anda cerita nggak bawa barang juga nggak dongeng Bapak Ibu. Betul? Nah, sekarang di ruangan ini yang sudah punya matras siapa? Nah, banyak tepuk tangan buat yang punya. Berarti sisanya nah, gimana? Mau dibiarin belum? Kalau Anda punya, saya yakin sekarang Anda kan banyak yang sudah bergabung jadi member. Ya grup Anda juga jadi punya. Karena seorang pemimpin itu jadi contoh Bapak Ibu. Kalau leadernya nggak punya, Dusdonen tahu ya, dan juga nggak punya. Ya apalagi grupnya. Jadi kalau Anda pengen semua grup Anda punya, siapa yang harus duluan punya? Iya. Jadi Andanya. Nah ini bukan berbicara bisnis saja, karena ini berbicara sehat dari awal. Betul. Kita investasi nih. Investasi sehat. Karena kalau suksesnya udah pasti dapat. Tapi sehatnya nih loh. Yang mungkin kita harus perjuangkan dari hari ini lewat produk-produk Tiansi. Nah Bapak Ibu, siapa di antara Anda di ruangan ini yang pengen banget punya 3 alat? Terserah, mau salah satu boleh. Mau mana? Mau aku poinnya? Karena saya belum punya. Monggo. Mau Tiansi Lab-nya? Monggo. Mau matrasnya? Silakan. Siapa yang pengen punya? Pengen. Oke ya. Semoga Tuhan nyatet ya. Tepuk tangan buat Anda semua ya. Amin. Oke. Nah, kalau pengen punya, berarti kan harus ada aksi. Betul? Harus melakukan sesuatu, harus action gitu, harus dapat. Nah gimana caranya? Hari putuskan. Nah hari ini mumpung ada saya bukan upline Anda. Saya hanya sekedar berbagi dari jauh, datang ke sini. Setelah ini juga saya pulang. Jadi yang benar-benar dapat manfaatnya ya Anda semua. Nah buat Anda Bapak Ibu yang kira-kira pengen banget alat ini dan memutuskan bulan ini mau ngambil, saya hargai betul. Dan saya ingin berkenalan dengan Anda. Terserah mau ngambil yang mana terserah.
Mau ngambil yang nomor 1, aku poin, mau TN Slab, mau matras silahkan. Saya mau berkenalan dengan Anda semua. Oke? Silahkan Bapak Ibu, ke depan. Yang pengen matras ini bulan ini, mau ngambil alat ini bulan ini, silahkan maju ke depan Pak. Silahkan, terserah mau di mana aja boleh. Tepuk tangan buat rekan-rekan yang maju Bapak Ibu. Silahkan. Kalau rezekinya cuma Tuhan yang tahu Bapak Ibu. Cuma Tuhan yang tahu. Kita cuma pengen, kita ngambil, kita berjuang dan kita akan duplikasikan untuk rekan-rekan kita yang lain. Silakan, yang mau yang mana saja. Saya mau yang matrasnya, saya mau aku poinnya, atau saya mau TN Slave-nya, atau mau tiga-tiganya boleh. Silakan Bu, ke depan. Oke, tepuk tangan Bu ya, buat rekan-rekan yang sudah maju. Wah, Pak Dr. Hasan juga maju nih, luar biasa. Oke. Wah, oke, silakan Pak. Silakan Bu, sebelah sini Bu. Tiga-tiganya boleh, salah satunya boleh. Buat keluarga boleh, buat hadiah orang tua boleh, buat ibu boleh, buat bapak boleh, buat pribadi boleh. Karena ada salah satu rekan saya di Jogja, beli alat ini Bapak Ibu, beli matras ini buat hadiah ulang tahun bapaknya. Karena dia bilang, saya duit bisa saya cari, tapi orang tua saya harus bantu sehat. Nah lewat matras ini. Oke? Ada lagi? Saya hitung sampai 10 ya. 1. Terserah, milih salah satu boleh, tiga-tiganya juga boleh. 2. 3. 4. 5. Silahkan, kiri kanan. 6. 7. 8. Wah, luar biasa kok banyak gini. 9. 10. Oke, tepuk tangan buat teman-teman yang di depan ya. Bapak Ibu, yang pengen alat aku poin doang sebelah sana. Aku poin saja sebelah sana. Berpindah ke sebelah sana maksudnya. Aku poin saja. Oke. Nah, yang TN Slab di tengah. Yang matras sebelah sini. Plus yang pengen tiga-tiganya juga sebelah sini. Yang pengen tiga-tiganya sebelah sini. Oke. Yang TN Slab sebelah tengah ya. TN Slab. Kalau tiga-tiganya sebelah kanan. Aku lab ya aku lab yang tengah Pak. Aku lab yang tengah, aku poin 2 boleh. Aku poin sama yang 2 ke kanan. Oke. Oke. Siap. Oke. Ini yang aku poin Pak ya. Berapa orang ini? 1, 2, 3, 4. Ini aku poin ya. Oke. Selamat ya. Oke, selamat. Oke. Semoga jadi awal keberkahan hidup ya. Hidup makin sehat. Oke. Ini tepuk tangan Bapak Ibu buat teman-teman yang ngambil matras. Aku lab, oke. Ibu aku lab. Oh, matras Bu ya. Oh, ini berarti matras semua. Wah, luar biasa, tepuk tangannya buat rekan-rekan ya. Ini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak, 20 orang ya. Ada yang mau kasih sedikit testimoni kenapa kok pengen banget matras? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ayu Rosita, pekerjaan ibu rumah tangga. Kenapa aku tertarik sama matras yang baru? Karena matras yang lama itu luar biasa bagusnya, luar biasa banyak manfaatnya. Nah, ngebayangin yang kayak tadi Pak Dede bilang, ini nggak perlu disetrum, ini nggak perlu orang pakai berkeringat. Orang pasti lebih banyak tertarik, orang pasti pengen banyak yang punya juga. Dan aku sendiri karena downline sudah punya, pernah merasakannya juga. Itu enak banget tidur di matras ini. Siapa? Boleh tepuk tangan? Siapa di antara Bapak Ibu yang kalau tidur kadang masih kurang jam tidurnya, masih sering agak kurang pokoknya jam tidurnya. Nah, tidur di matras ini bener-bener tidur berkualitas banget. Orang yang susah tidur kayak saya gitu ya, di sini tuh kayak bisa keblok gitu loh. Keblok dalam artian bener-bener pules banget. Nah, dicoba bener-bener. Kalau punya kan nanti bisa closing matras lebih gede lagi gitu. Terima kasih ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat rekan-rekan kita. Oke, Bapak Ibu, saya ucapkan selamat atas komitmen Anda. Semoga karena Anda punya jadi saluran berkat buat orang lain ya. Oke, terima kasih, silakan duduk lagi. Saya sangat punya keyakinan besar
orang-orang yang tadi maju ke depan itu bakal menginspirasi banyak orang nanti. Kenapa? Karena mereka sudah berkomitmen, mereka punya, dan mereka akan bercerita lebih mudah ke orang lain. Oke Bapak Ibu, semoga apa yang saya informasikan hari ini begitu bermanfaat buat Anda semua. Dan saya tunggu kesuksesan cerita Anda, cerita sehat Anda nanti ke teman-teman kami di Jawa Tengah. Ya, saya yakin Jakarta akan jauh-jauh lebih luar biasa lagi. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.